Oke, kita punya soal fisika. Didin adalah salah satu peserta lomba bola basket tingkat nasional. Saat melakukan free throw atau lemparan bebas akibat foul, Didin ingin mengetahui sudut elevasi optimal agar bola basket dapat masuk ke dalam ring. Diketahui tinggi Didin adalah 170 cm, tinggi ring adalah 3 meter, kecepatan awal lemparan yaitu kecepatan awal bola adalah 10 meter per second, dan jarak horizontal ke ring adalah 5 meter. Maka bantu Didin untuk menghitung sudut elevasi yang tepat. Oke, kita gambar dulu ilustrasinya ya. Oke, ilustrasinya seperti berikut ya. Ini ada Didin yang tingginya adalah 170 cm, yakni 1,7 meter. Jarak Didin dengan ring basket adalah 5 meter. Kemudian tinggi dari ring basket, misalkan ini ringnya ya, ini adalah 3 meter. Kemudian misalkan ini bola yang berada di pada Didin dan dia melaju dengan percepatan awal 10 meter per second. Nah, kita perlu membantu Didin untuk mencari nilai sudut elevasi atau saya labelkan dengan alfa agar bolanya dapat masuk ke ring. Oke, untuk menjawab soal seperti ini kita perlu mengingat konsep gerak parabolik. Nah, konsep gerak parabolik memiliki persamaan Y sama dengan Y0 tambah V0Y kalikan waktu T dikurangin 1,2 kali konstanta gravitasi G dikalikan T dikuadratkan. Nah, kemudian kita masukkan nilai-nilai yang diketahui dulu ini. Jadi kita tahu bahwa Y itu adalah tinggi ring basket yaitu 3 meter. Jadi Y sama dengan 3 meter. Kemudian Y0 adalah tinggi badan Didin yaitu 1,7 meter. Ditambahkan, nah, kecepatan awal di sumbu Y kita belum ketahui, maka kita tulis saja V0Y dikalikan, kita juga belum diketahui waktu, dan dikurangi setengah dikalikan konstanta gravitasi, kita misalkan 10 ya, kemudian dikalikan dengan T atau waktu kuadrat. Lalu di sini kita memiliki dua variabel yang tidak kita ketahui, yakni satu adalah kecepatan awal di sumbu Y serta waktu. Pertama-tama kita bisa cari waktu dengan memanipulasikan persamaan berikut. Kita tahu bahwa kecepatan di sumbu X, kecepatan awal di sumbu X adalah V0 atau kecepatan awal dikalikan cos alfa, yaitu sudut yang elevasi ini. Lalu kita tahu bahwa jarak horizontal ke ring adalah 5 meter. Dan kita ketahui bahwa S sama dengan V kali T. Di sumbu X, maka S sama dengan V0X dikalikan T. Dari sini kita bisa ketahui bahwa S sama dengan V0 kalikan cos alfa dikalikan T. Jadi untuk mencari T, kita akan membagi kedua ruas dengan V0 cos theta, jadinya T sama dengan S dibagikan V0 kali cos alfa. Dari sini kita ketahui bahwa S atau jarak horizontal ke ring adalah 5 meter, maka S adalah 5 meter dan V0 atau kecepatan awal adalah 10 meter per second. Kemudian kita kalikan dengan cos alfa. Maka T sama dengan 5 per 10 cos alfa atau 1 per 2 cos alfa. Kemudian untuk mencari V0Y atau kecepatan awal di sumbu Y, kita ketahui bahwa V0Y sama dengan V0 atau kecepatan awal dikalikan sin alfa. Nah, kita tahu bahwa kecepatan awal berupa 10 meter per second dikalikan sin alfa. Maka V0Y sama dengan 10 sin alfa. Dari sini kita bisa langsung saja masukkan V0Y dan T ke dalam persamaan awal yang ini ya. Jadi kita mendapatkan bahwa 3 sama dengan 1,7 ditambahkan dengan V0Y yakni 10 sin alfa
10 sin alfa dikalikan dengan T, yakni 1/2 cos alfa, lalu dikurangi dengan setengah dari konstanta gravitasi bumi, yakni 10, dan T kuadrat berarti 1/2 cos alfa dikuadratkan. Oke, ada yang bisa kita coret ini ya. 10 dan 2 menghasilkan 5, kemudian 2, 10 menghasilkan 5 juga. Jadi kita dapatkan bahwa 1,3 sama dengan 5 sin alfa dibagikan dengan cos alfa dikurangi 5 kali 1/4 cos kuadrat alfa. Nah, kita tahu bahwa sin alfa per cos alfa adalah tan alfa, dan 1 per cos alfa adalah sekan alfa. Kita bisa tulis menjadi 1,3 sama dengan 5 tan alfa dikurangi 5/4 sekan kuadrat alfa. Nah, untuk mencari alfa, kita bisa ingat ada identitas trigonometri yang berbunyi tan kuadrat alfa tambah 1 sama dengan sekan kuadrat alfa. Maka sekan kuadrat alfa yang di sini kita bisa ubah dengan tan kuadrat alfa ditambah 1. Maka hasilnya adalah 1,3 sama dengan 5 tan alfa dikurangi 5/4 dikalikan tan kuadrat alfa tambah 1. Maka hasilnya adalah 1,3 sama dengan 5 tan alfa dikurang 5/4 tan kuadrat alfa dikurangi 5/4. Lalu kita dapatkan dengan memindahkan min 5/4 ke dalam ruas kiri menjadi 51/20 sama dengan 5 tan alfa dikurangi 5/4 tan kuadrat alfa. Kemudian kita kalikan kedua ruas dengan 20 untuk menghilangkan pecahannya ya. Jadi 51 sama dengan 100 tan alfa kurangi 25 tan kuadrat alfa. Atau kita bisa samakan menjadi 25 tan kuadrat alfa dikurangi 100 tan alfa ditambah 51 sama dengan 0. Oke, kita misalkan dulu. Misalkan tan alfa adalah M ya. Maka kita dapatkan 25M kuadrat dikurang 100M ditambahkan 51 sama dengan 0. Kita tidak bisa memfaktor ini ya. Jadi kita menggunakan rumus ABC. Ingat bahwa rumus ABC M 1 dan 2 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Oke, di sini A-nya adalah 25, kemudian B-nya adalah 100, min 100 ya, min 100. Kemudian C adalah 51. Oke. Kita masukkan dalam sini. Jadi min 100 jadinya 100 ditambahkan atau dikurangi dengan akar dari 100 kuadrat, yaitu 100 kuadrat dikurangi 4 dikalikan 25 dikalikan 5, 1 per 2 kali 25 adalah 50. Kemudian kita sederhanakan persamaan berikut menjadi 100 ditambah atau dikurangi 10.000 akar dari 10.000 dikurangi 25 kali 4 100 ya. Kemudian 100 dikalikan 51 adalah 5100 dibagikan dengan 50. Oke. Kemudian hasilnya adalah 100
ditambah atau dikurangi dengan 10.000 dikurangi 5.100 adalah 4.900 ya, dibagikan 50. Nah, akar dari 4.900 adalah 70. Jadi 100 ditambah atau dikurang dengan 70 dibagi dengan 50. Jadi ada dua kemungkinan ya. Kalau misalnya positif, maka 170 dibagi 50 yakni 17/5. Ini adalah M1. Lalu ketika dikurang, maka 100 dikurangi 70 adalah 30/50, yakni 3/5. Ini adalah M2. Nah, ingat bahwa M sama dengan tan alfa ya di sini ya. Di sini M sama dengan tan alfa. Kita tinggal samakan bahwa tan alfa sama dengan 3/5, maka alfanya adalah arcus tangen dari 3/5. Kalau kita masukkan kalkulator, maka hasilnya adalah kurang lebih 31 derajat, atau ini ya, kita memiliki dua solusi. Jadi tan alfa itu bisa 3/5 atau 17/5. Jadi tan alfa itu juga bisa jadi 17/5. Nah, maka alfanya adalah arcus tangen dari 17/5. Kalau dimasukkan kalkulator, kita mendapatkan hasil yakni 73,6 derajat. Maka sudut elevasi yang diperlukan Didin adalah antara 31 derajat atau 73,6 derajat.